Langsung saja, dalam bidang militer, Jepang membagi kekuasaan di Indonesia ini menjadi 3 zona atau wilayah. Yang pertama, Pulau Sumatera, ini diperintah oleh Tentara ke-25 Angkatan Darat Jepang dengan Bukit Tinggi sebagai markas besarnya. Kemudian yang kedua di Pulau Jawa Bali, ini pemerintah militer Jepang dijalankan oleh Tentara ke-16 Angkatan Darat dengan Batavia sebagai markas besarnya. Kemudian yang ketiga, Angkatan Laut Jepang membentuk pemerintahan militer di Pulau Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Ini dipimpin oleh Armada ketiga Angkatan Laut Jepang, kemudian berubah menjadi Armada Wilayah Barat Daya dengan Makassar sebagai markas besarnya. Nah, mengapa Jepang membentuk atau membagi menjadi 3 zona di dalam menguasai Indonesia secara militer? Ini tujuan utamanya adalah mempertahankan Indonesia dari serangan sekutu dalam Perang Asia Timur Raya, di mana ketika itu terjadi Perang Dunia Kedua antara Jepang, salah satunya negara-negara fasis, Jepang, Italia, ya, Jerman, melawan sekutu yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Ya. Nah, ini tujuan utamanya adalah mempertahankan Indonesia dari serangan sekutu. Kemudian organisasi atau kebijakan Jepang dalam bidang semi militer dan militer, ya. Jepang itu membuat organisasi-organisasi baik itu dengan kategori semi militer dan militer. Nah, antara lain yang semi militer adalah seperti Barisan Pemuda Asia Raya atau Barisan Anak Muda, ya, yang dilatih kedisiplinan. Kemudian tradisi Jepang untuk mendukung gerakan 3A. Nah, kemudian yang kedua ada Shainen Kutenso atau latihan kedisiplinan, kepanduan atau keterampilan. Kemudian yang ketiga ada Korps Pemuda atau Seinendan, ya, Seinendan. Ini adalah prajurit pertahanan sebagai cadangan. Ini dilatih dasar-dasar kemiliteran. Kemudian ada Korps Kewaspadaan atau Keibudan. Ini pembantu polisi untuk menjaga keamanan. Kemudian ada Barisan Pelopor atau Suisintai. Ini untuk menumbuhkan kesadaran di kalangan rakyat untuk membangun persaudaraan segenap rakyat. Kemudian ada Fujinkai atau Himpunan Wanita. Organisasi ini anggotanya para wanita yang berumur 15 tahun ke atas. Kemudian ada Hizbullah, ya, atau Kaikyo Seinen Taishinti atau Laskar Islam. Nah, ini untuk membantu perang. Dimana ketika itu Jepang tahun 42 sudah mulai 42-43, ya, sudah mulai keteteran di dalam mempertahankan wilayahnya dari serangan sekutu, maka dibutuhkan laskar-laskar perang untuk mempertahankan Indonesia. Kemudian yang ke-8 ada Barisan Berani Mati atau Jibakutai. Ini inspirasinya adalah dari pasukan Berani Mati yang dulu dipakai pilot-pilot Jepang, ya, di dalam Perang Dunia Kedua, atau yang disebut dengan kamikaze. Ya, kamikaze ini adalah pasukan Berani Mati. Nah, seperti itu. Kemudian organisasi militer itu antara lain ada Heiho dan Peta. Nah, Heiho ini adalah pasukan bentukan tentara Jepang yang berkedudukan di Indonesia, ya. Nah, ini sudah ikut di dalam membantu prajurit perang di garis depan ini Heiho ini. Jadi tugasnya sudah semakin nyata atau semakin real di dalam peperangan melawan sekutu ini. Kemudian yang kedua ada Peta, Pembela Tanah Air. Ini tentara sukarela, ya, yang merupakan kesatuan militer, ya. Ini adalah para pemuda-pemuda Indonesia, pemuda-pemudi, ya, yang dilatih militer untuk membela tanah air, ya, maka disebut dengan Peta. Nah,
banyak sekali nanti tokoh-tokoh militer di Indonesia yang muncul sebagai atau yang muncul karena didikan dari PETA maupun HEHO ini ya. Nah, itu seperti tokoh-tokoh lulusan PETA ada Panglima Besar Jenderal Sudirman, ada Jenderal Soeharto, ya, ada Ahmad Yani dan lain-lain, termasuk Supriyadi ya. Supriyadi ini sebagai komandan PETA ketika itu. Ini. Saya kira itu untuk di bidang militer atau kebijakan Jepang di bidang militer. Sekali lagi tujuan utamanya tidak lain adalah bagaimana mempertahankan Indonesia ya, dari serangan sekutu. Ini Jepang betul-betul membutuhkan dukungan dari kelompok masyarakat Indonesia khususnya dalam bidang militer. Nah, untuk itu Jepang membuat organisasi-organisasi baik semi militer maupun dalam bidang militer ini. Nah, kemudian dalam bidang ekonomi. Nah, dalam bidang ekonomi Jepang membuat semacam program di mana yang disebut dengan ekonomi perang. Ya, apa arti daripada ekonomi perang? Ini adalah gambar, kalau dilihat di sini adalah gambar tumbuhan jarak. Ya. Kenapa ada tumbuhan jarak? Ini adalah salah satu kebijakan Jepang dalam bidang ekonomi, di mana mewajibkan seluruh masyarakat untuk menanam jarak di sekitar rumahnya. Nah, fungsinya apa tumbuhan jarak ini? Nah, nanti akan kita lihat terutama pada buahnya ya. Buah jarak ini punya fungsi, antara lain nanti bisa dibuat minyak jarak yang bisa dipakai untuk pelumas mesin-mesin perang Jepang nanti. Nah, sistem ekonomi perang itu adalah bagaimana menerapkan sistem ekonomi perang ya dan sistem autarki, memenuhi kebutuhan daerah sendiri untuk menunjang kegiatan perang. Jadi seluruh kegiatan ekonomi itu adalah diarahkan untuk kepentingan perang Asia Timur Raya. Nah, ini yang disebut dengan sistem ekonomi perang. Ini. Kemudian Jepang buat kebijakan dalam bidang ekonomi antara lain tadi ya sistem autarki ya di rakyat dan pemerintah wajib memenuhi kebutuhan sendiri untuk menunjang kepentingan perang Jepang. Kemudian sistem tonarigumi ya membentuk rukun tetangga yang terdiri dari 10 sampai 20 kakak ya untuk mengumpulkan setoran kepada Jepang. Kemudian Jepang monopoli hasil perkebunan. Kemudian adanya pengerahan untuk kebutuhan perang sebagai penunjang ya. Jepang melakukan mobilisasi sosial, ada Kinro Hoshi atau latihan kerja paksa. Kemudian ada Romusa ya, kerja paksa ya tanpa dibayar ya. Kemudian pembentukan tonarigumi atau organisasi rukun tangga. Nah, ini juga Jepang melakukan pengawasan secara ekonomi. Antara lain ini pada penggunaan peredaran sisa-sisa persediaan barang, kemudian pengawasan pada perkebunan teh, kopi, karet, tebu dan sekaligus monopoli penjualannya. Kemudian pembatasan teh, kopi, tembakau karena tidak langsung berkaitan dengan kebutuhan perang. Kemudian monopoli tebu dan gula, lalu pemaksaan menanam pohon jarak tadi. Nah, itulah kebijakan-kebijakan Jepang dalam bidang ekonomi. Nah, untuk itu saya kira demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini kaitannya dengan kebijakan Jepang dalam bidang militer dan ekonomi. Nah, untuk selanjutnya silahkan untuk mengerjakan latihan-latihan di dalam Google Classroom ya. Silahkan membuka berbagai literasi, buku-buku dan juga bisa menggunakan media internet. Selagi silahkan untuk tetap bersemangat untuk
mengerjakan latihan-latihan soalnya walaupun dengan model jarak jauh atau PJJ. Mari kita belajar dengan sungguh-sungguh ya, bahwa pandemi COVID yang melanda di Indonesia ini tetap harus kita sikapi dengan tetap mengadakan penyesuaian atau adaptasi, sehingga kita tidak terlena dan tetap bersemangat ya. Di samping itu juga harus menjaga kesehatan. Jangan lupa protokol 3M tetap dilakukan, yaitu memakai masker, kemudian jaga jarak, dan selalu mencuci tangan. Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Ketemu lagi pada pembelajaran sejarah di minggu yang akan datang. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.